Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ferdian Emeliawati. Saya dari SDN 1 Alas Malang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan tugas modul 3.1 di pendidikan guru penggerak. Di samping saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Sumberkola, yaitu Ibu Latifah SPD MPD. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu dan mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu. Siap. Langsung saja ya Ibu. Ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Kasus yang terjadi di sekolah ya. Pada bulan April kemarin saya itu mempunyai kasus dengan kedatangan guru baru. Tepatnya bulan April tahun sekarang ya. Bulan April itu ada guru baru mutasi dari Asem Bagus. Kalau rumahnya memang di Sumberkola, lebih dekat ke SDN 3 Sumberkola. Cuma waktu itu dia datang itu katanya mutasi ke SDN 3 Sumberkola. Terus saya jawab, loh, SDN 3 Sumberkola itu gurunya sudah overload. Saya bilang seperti itu. Saya jawab overload karena memang kondisi guru di lembaga saya itu lebih. Nah, kenapa saya katakan lebih? Karena ada salah satu guru kelas saya taruh di mata pelajaran agama. Karena pada kenyataannya saya memang tidak punya guru agama, akhirnya guru kelas saya taruh di agama. Nah, dengan kondisi seperti itu kan guru kelas sudah lebih, ditambah dengan kedatangan guru baru. Akhirnya saya bilang kalau memang di sekolah itu guru kelasnya sudah lebih. Iya, sudah lebih. Nah, ternyata guru tersebut sudah membawa SK mutasi. Nah, dengan membawa SK mutasi itu ya, kan secara kedinasan, mau tidak mau ya, suka tidak suka, saya sebagai pimpinan harus menerima karena itu sudah SK bupati ya. Sudah ada SK-nya. Iya, sudah ada SK-nya. Nah, jadi saya kan harus berputar bagaimana untuk memberi tugas kepada guru baru tersebut, tugas di sekolah, karena guru kelas sudah lebih. Sudah lengkap ya Bu? Iya. Sudah lebih malah ya Bu? Lebih malah kan guru kelasnya. Akhirnya ya sudah, kalau memang sudah seperti itu, sudah bawa SK, monggo hari Senin pada waktu itu, hari Sabtu ya, itu diantar ke rumah, itu surat SK-nya itu diantarkan ke rumah. Jadi hari Senin tak suruh masuk ke sekolah, disampaikan nanti ke teman-teman. Akhirnya ketika sudah di sekolah, saya itu mengambil keputusan untuk memberikan tugas publikasi ya. Publikasi artinya di sini tugas guru baru itu mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, karena kan pada umumnya ya masyarakat itu lebih dekat dengan media sosial. Betul. Ya, karena di mana-mana sekarang kalau sudah tidak pegang HP kebingungan, daripada tidak bawa uang lebih baik lebih baik ini memang ya, lebih baik tidak bawa uang daripada HP-nya yang ketinggalan. Nah, dengan seperti itu akhirnya saya berputar keras bagaimana supaya juga ada sisi baik dengan kedatangan guru baru tersebut. Nah, saya beri tugas untuk publikasi, karena guru yang ada di lembaga yang saya pimpin itu meskipun guru kelasnya lebih, tapi untuk publikasi itu masih kurang mahir ya. Karena kurang mahirnya itu akhirnya saya beri tugas seperti itu. Saya tanya, mampu, siap ibu ya. Dengan jawaban seperti itu akhirnya juga
mengurangi rasa kekecewaan saya. Kecewanya karena guru kelas sudah lebih ditambah guru kelas lagi, seperti itu. Akhirnya beliau juga paham dengan kondisi sekolah, dengan jawaban saya. Akhirnya beliaunya juga berusaha untuk bisa memenuhi harapan saya, harapan lembaga juga, untuk bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan di sekolah, sehingga juga bisa nantinya berdampak positif ke lembaga. Ya, seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contohnya tadi ya Bu ya, dengan kasus kedatangan guru baru, guru kelas ya. Akhirnya kan sudah saya sampaikan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menerima guru baru tersebut. Tapi saya meskipun punya keputusan menerima guru tersebut, kita kan tidak lepas dari guru-guru yang lain. Akhirnya saya mengadakan rapat di sekolah bersama semua dewan guru di sekolah, disampaikan bahwa sekolah kita itu ada guru baru mutasi ya dari Asem Bagus ke SDN 3 Sumberkola, karena memang tempat tinggalnya di daerah sekitar di Sumberkola juga. Akhirnya saya sampaikan seperti itu. Saya juga sudah menyampaikan bahwa guru tersebut tugasnya, kesehariannya tidak mungkin masuk ke kelas karena guru kelasnya sudah lengkap. Tapi saya beri tugas untuk mempromosikan ya, membuat publikasi kegiatan-kegiatan di sekolah ini, baik itu di status WhatsApp ya, di Instagram, juga di TikTok. Akhirnya media sosial yang kita punya itu di lembaga ini lengkap dengan kedatangan guru tersebut. Di YouTube juga ada kegiatan-kegiatan sekolah itu sudah diupload di YouTube. Nah, dengan seperti itu saya juga sudah sampaikan kepada guru baru tersebut bahwa sekolah ini baru nanti bisa menjadi guru kelas pada bulan Oktober ya. Ada guru satu yang pensiun. Pada bulan November juga ada satu guru yang pensiun. Jadi pada tahun ini ada dua guru yang pensiun ya. Cuma yang jadi permasalahan kan antara bulan April ke Oktober ini kan belum bisa jadi guru kelas seperti itu. Akhirnya ya dengan tugas seperti itu untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan sekolah, itu merupakan tugas baru bagi guru yang baru mutasi ke sini. Akhirnya guru-guru di sekolah juga siap menerima dan juga sepertinya antusias sekali, karena selama ini yang dibuat di status di WA itu hanya berupa foto-foto ya, bukan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan di zamannya sekarang ya, seperti itu. Berarti sangat bermanfaat sekali ya Ibu. Betul sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya itu menelaah kasus yang ada di sekolah itu. Seperti saya tadi kesulitan ketika harus mempublikasikan, harus mempromosikan kegiatan-kegiatan di sekolah. Memang guru-guru kami itu mampu IT-nya, cuma untuk publikasinya kurang mahir, untuk mempromosikan di media sosialnya itu kurang mahir. Jadi saya itu mengambil keputusan guru tersebut ya, guru baru itu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga dengan memberi tugas kepada guru tersebut untuk bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan sekolah, promosi-promosi, sehingga pada akhirnya pada tahun ini terbukti jumlah siswa kami yang mendaftar itu bertambah ya, seperti itu. Kemudian
Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif yaitu dengan kemampuannya ya, dengan kemampuan guru tadi ya, guru baru itu saya itu memaksimalkan kemampuannya untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan di sekolah. Meskipun beliaunya itu ada tugas-tugas lain ya, misalnya harus keluar dari sekolah pada jam-jam dinas, harus ke BKD seperti itu, tapi beliau tidak lepas tugas seperti itu, tetap pada kegiatannya, pada tugas awalnya untuk publikasi, mempromosikan sekolah, tetap seperti itu. Jadi tidak lepas tanggung jawab. Jadi tetap tanggung jawab atas Iya, tugasnya. iya betul seperti itu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tantangannya. Ya. Ya. Tantangannya itu ya Bu ya. Ya. Ketika saya dihadapkan dengan dapodik ya. Dapodik yang memang harus benar-benar ini ya, benar-benar real sesuai dengan kondisi keadaan di sekolah ya. Kalau pada kenyataannya di sekolah kita diberi tugas seperti apa kan tidak masalah sebenarnya. Cuma ketika harus dihadapkan dengan dapodik yang memang harus benar-benar ini ya, padahal guru kelas tadi sudah lengkap, malah ada yang diberi tugas untuk mengajar agama ya. Akhirnya karena kami punya peluang 2 guru yang akan pensiun di bulan Oktober dan bulan November ya, akhirnya untuk sementara waktu saya memberi tugas mapel ke beliau. Tapi ya alhamdulillah beliau juga menerima kalau memang tidak bisa menjadi guru kelas sampai dengan bulan Oktober seperti itu. Iya Oktober ya. Pada tahun yang sama ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ataukah langsung menyelesaikan di tempat? Dan bentuk prosedurnya bagaimana yang Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus ya, jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu dilema etika itu tidak ada. Tapi ketika kita ada permasalahan di lapangan, itu langsung kita selesaikan bersama guru-guru, kita tampung semua solusi-solusi yang disampaikan oleh guru-guru. Nah, di situ kita langsung menyelesaikan, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau saya membuat jadwal khusus pada minggu kedua, jadi kan kita berarti menumpuk permasalahan yang ada seperti itu. Jadi kita tuh langsung ketika ada permasalahan langsung kita musyawarahkan ya. Misalnya kita tidak bisa dalam bentuk rapat dinas, kita musyawarahkan guru yang hadir, guru yang ada, kita tanya solusinya, kita tanya pendapatnya, bagaimana jalan keluarnya menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah pada saat itu juga. Berarti langsung diselesaikan waktu itu juga ya, benar seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada guru yang membantu meringankan tugas saya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab di lembaga ini ya. Yang pertama yang benar-benar saya rasakan ketika harus mengajak guru-guru mengerjakan kinerja di PNM ya. Saya itu berusaha dan berjuang sendiri bagaimana menyampaikan ke teman guru cara-cara mengerjakan kinerja di PNM. Tapi di sini alhamdulillah ada salah satu guru yang mempunyai kemampuan di situ. Jadi ada teman lah untuk kolaborasi, meringankan tugas juga yang juga mampu di bidangnya itu, sehingga dengan teman-teman bisa terselesaikan semua kinerjanya di PNM seperti itu. Sangat terbantukan sekali. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan dilema etika ya,
tentunya dalam menangani suatu kasus pastinya ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Cuma bagaimana kita sebagai pimpinan ketika mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya, mana yang lebih banyak manfaatnya. Kalau kesempurnaan tidak ada, ya tentunya tidak ada sebuah permasalahan itu selesai dengan sempurna. Tapi kita bagaimana menyikapi sebuah permasalahan itu lebih banyak manfaatnya buat lembaga, terutama buat lembaga yang saya pimpin, seperti itu. Jadi harus bisa kita harus bisa menyeimbangkan, ya, memilih ketika mengambil keputusan itu mana yang lebih banyak manfaatnya ke lembaga, seperti itu. Betul sekali. Jadi harus mempertimbangkan juga kepentingan orang banyak. Iya, benar. Ya, kepentingan orang banyak harus didahulukan, seperti itu, daripada kepentingan pribadi. Kalau saya sebagai pimpinan kan harus lebih mementingkan kepentingan lembaga, kan seperti itu. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari proses wawancara ini, Ibu. Semoga nanti kedepannya saya juga bisa menerapkan apa yang seperti Ibu lakukan. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Ya, saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferdian Emiliawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Saya mengajar di SDN 1 Alas Malang, Kecamatan Panarukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Alas Malang, yaitu Ibu Nur Farida, SPD MPD. Dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Pada saat ini sedang memasuki tahap modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Langsung saja ya Ibu, kita mulai sesi wawancaranya. Pada kesempatan kali ini terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pagi hari ini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika, tentunya kami itu akan pengamatan terlebih dahulu tentang kasus-kasus itu terjadi dilema etika atau tidak, baru melakukan curah pendapat teman-teman, kemudian mengambil keputusan seperti yang dialami di kelas 6 hari, yaitu pada saat gurunya itu menyampaikan tentang mau memasang wifi di kelas 6 sendiri, padahal di sekolah sudah ada wifi dengan kapasitas yang juga besar, ya, itu sekitar berapa 50 bps ya, itu. Jadi kuat sudah, dan kelas 6 juga berkumpul kan dengan sebenarnya ini menjadi pro kontra sebenarnya, kan? Jadi dampaknya apa, manfaatnya apa ke siswa kalau mau sendirian gitu. Pada saat saya juga berembuk dengan teman-teman, karena juga dengan wali murid di sana, ruang 6 sudah mengadakan rapat dengan kami. Jadi karena dari keputusan wali murid sudah mengiyakan semua untuk memasang wifi khusus di kelas 6, ya kami mengizinkan, dan memang ini diperlukan untuk kelas 6 dalam kegiatan pembelajaran.
Tapi wali murid itu sudah setuju semua ya Bu? Ya, melalui keputusan rapat tentunya. Iya. Kami kan juga tidak langsung mengambil keputusan itu. Nah, jadi wali murid kelas 6 bersama seluruh wali murid itu rapat wali murid itu sampaikan bahwa tujuannya untuk wali itu bagaimana, bahwa juga harga. Bahkan wali murid kelas 6 ini sanggup untuk membayar biaya bulanan yang wali khusus itu kelas 6 itu. Padahal kan di sekolah sudah menyediakan ya Bu? Iya ada, padahal ada. Ya itu karena mungkin takut dipakai pada saat berbarengan kan anak-anak kelas 5 kalau latihan di Sumber itu ya, nah itu sana. Jadi karena takut mengganggu, jadi kelas 6 ini semacam otonomi kelas lah di sana. Jadi ini juga berkat keputusan dari wali murid, bukan dari keputusan guru. Jadi akhirnya kami juga mengiyakan itu. Sudah jadi keputusan bersama Iya, ya Bu? bersama di wali murid kelas 6. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya seperti kejadian tadi itu ya, kami juga akan kira pendapat dulu dengan teman-teman. Jadi bersama teman kira-kira ini baik enggak ya gitu kan bersama. Jadi menampung aspirasi dari teman-teman gitu, mana yang baik, mana pendapat buruk, jeleknya, lalu sisi positif negatifnya itu kita ambil. Jadi yang terbaik yang berdampak pada siswa, yang positif negatifnya itu yang kita ambil. Berarti yang diutamakan itu keputusan yang berdampak kepada siswa Yang ya Bu? berdampak positif tentunya pada siswa. Positif pada siswa. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kami dalam berkeputusan itu biasanya melakukan dengan keputusan berdampak 5 itu yang kami lakukan. Di mana kami itu menelusuri kondisi kunci dulu, kita menemukan akar masalah ya di sana. Setelah itu baru kita menentukan kondisi batasan apa yang akan kita bahas. Jadi ya itu. Setelah itu baru menentukan kondisi idealnya. Ya. Jadi setelah itu dari kita menetapkan ini kita siap untuk dieksekusi, jadi kita baru menerapkan rencana aksinya. Ya. Itu saya juga untuk di kelas 6. Tolong laksanakan rapat bersama wali murid kan gitu kan. Nah, setelah itu bagaimana umpan balik dari wali murid kan gitu. Iya. Jadi dari ada umpan balik dari murid ternyata banyak yang setuju untuk diadakan wali itu. Ya silahkan dilaksanakan. Jadi memang dampaknya untuk siswa kalau untuk browsing apa kan jadi siswa akan belajar. Ya. Jadi dia juga ada kegiatan bersama, kelas 5 menggunakan wifi juga kan pada saat latihan, 6 juga, jadi tidak mengganggu saudara. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga menelusuri kondisi kunci mencari akar masalahnya. Jadi kita ketahui dan juga identifikasi bagaimana, ya kan? Dan baru kita melakukan itu. Jadi kita tanpa mengetahui akar masalahnya agak sulit memang. Yang paling penting itu kita pada saat menetapkan kondisi ideal, terus menentukan langkah-langkah untuk menerapkan rencana aksinya itu. Ya, itu di sana kita perlu mengawal terus. Jadi sehingga keputusan itu bisa menjadi keputusan berdampak pada siswa. Tentunya sesuai dengan rencana aksi yang sudah direncanakan ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
yang menjadi tantangan itu biasanya jika harus memberikan pemahaman pada guru ya, yang pendapatnya nggak diambil itu maksudnya, yang nggak sesuai episodenya itu nggak sesuai dengan pendapatnya, punya pendapat sendiri gitu. ya itu yang agak sulit. Maksudnya kadang-kadang mungkin dengan pendapatnya harus gini ya, gitu maksudnya gitu. Tapi apa namanya, dengan adanya pendekatan, kita mendekati tantangan itu bisa kita hadapi bersama. Jadi untuk terkadang ada dewan guru yang mempunyai pendapatnya sendiri. Tapi itu adalah keputusan itu nggak tercover, tidak diambil keputusan itu. Contoh misalnya kan untuk apa yang wifi tadi ya, wifi tadi itu kadang-kadang dia nggak setuju, nggak usah Bu, untuk apa di kelas 6. Tapi kalau sudah merupakan keputusan wali murid, mau tidak mau kan kita harus mengikuti di rapat itu hasil rapat keputusan bersama. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membutuhkan prosedur yang seperti apa yang ibu jalankan? Kalau untuk jadwal khusus saya kira enggak ada. Tapi misalnya terjadi dilema etika itu, ya itu saya menggunakan keputusan pendapat dengan 5T itu tadi. Tentunya apa namanya, kita akan sebelum mengambil keputusan melalui beberapa langkah itu kan, kondisi kuncinya, menemukan kondisi batasan, tentukan ya kondisi idealnya, baru kita menerapkan rencana aksi dan melakukan balik itu dari sana. Akhirnya akan masalah yang ditemukan kan gitu kan, enak kita mengambil keputusannya itu. Jadi minta pendapat dari teman-teman, kira-kira ini gimana positif negatifnya, dampak positif negatifnya kan kita sharing dengan teman-teman ya, berkolaborasi dengan teman-teman untuk pengambilan keputusan itu. Tapi kan tiap hari Kamis kita itu kan ada kombel ya di sekolah, ada kabar Ekrisa di sana. Jadi di mana kita itu Kamis bareng melakukan evaluasi dan refleksi bersama guru-guru dari Satu Alas Malang. Itu kan tentunya sebagai kepala sekolah saya mesti menanyakan kan pada guru-guru mungkin ada permasalahan di kelas gitu, kita bisa bahas bareng kan gitu kan. Terus misalnya tidak ada yang berkaitan dengan etika, kita ke pembelajaran gitu. Itu yang kami lakukan selama ini seperti itu ya, alhamdulillah. Kasus dilema etika itu dapat diselesaikan. Biasanya rekan-rekan guru itu menyampaikan ya Bu, kalau ada kasus dilema etika. Ya, menyampaikan ya, seperti di kelas 6 itu kan menyampaikan kan, pada saat itu menyampaikan bahwa akan memasang wifi kelas 6. Ini kan dilema etika kan. Sangat bagus sebenarnya, tapi di sekolah ada wifi. Tapi kami juga mau pasang. Kami butuh beberapa pertimbangan ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang sih nggak ada ya, tapi kalau bersama iya. Kami kan sering memang kalau ada asal ini bukan langsung cuma pendapat satu orang itu yang diindah, tapi kita berkolaborasi yang berbicara dengan pengawas, dengan guru-guru, dengan kepala desa sebagai pemerhati pendidikan daerah Malang ini, juga dengan komite sekolah. Kami sebelum mengambil keputusan kami mesti membicarakan bersama pemerhati pendidikan itu. Jadi saling bertukar pendapat dan juga kita berkolaborasi dan sharing. Jadi keputusan yang kira-kira dampak positif
pada murid itu yang kita ambil. Tentunya yang diambil yang dalam jangka panjangnya bagaimana gitu ya Bu. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Ibu? Yaitu dalam mengambil keputusan kita itu jangan mengambil keputusan kita sendiri, tapi kita perlu membicarakan hal dengan orang lain. Jadi perlu berkolaborasi atau curang pendapat dengan teman atau pengawas. Jadi dengan sharing, dengan berbagi itu kan kita bisa mengetahui pendapat mereka. Iya, jadi kita tampung apa pendapat mereka kan gitu kan. Nah, melalui kolaborasi, melalui sharing kita kan bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ya mungkin beliaunya juga lebih pengalaman dan kami jadi jadi tidak mengambil keputusan secara pribadi, ya secara. Jadi sangat penting dalam berkolaborasi dalam menentukan keputusan yang kita ambil ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya di pagi hari ini, sehingga saya mempunyai pengalaman nantinya akan saya terapkan jika saya mengalami kasus serupa seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.